Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi transistor. Next, Mas. Nah, apa itu transistor? Transistor suatu komponen elektronika yang terbuat dari material semikonduktor yang mempunyai 3 terminal. Dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, mengatur arus input atau tegangan inputnya. Lanjut, Mas. Sejarah transistor. Transistor pertama kali ditemukan oleh William Shockley, John Burden, dan Walter Brittain pada akhir Desember tahun 1947 di Bell Telephone Laboratories. Berhasil menciptakan suatu komponen yang mempunyai sifat menguatkan, yaitu yang disebut dengan transistor. Lanjut, Mas. Fungsi transistor yaitu sebagai perata arus pada adaptor, sebagai penguat arus pada amplifier, terus penahan sebagai arus, pembangkit frekuensi rendah dan tinggi atau osilator, selanjutnya saklar elektronik atau switch. Lanjut, Mas. Nah, pada umumnya transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis B, emitor E, dan kolektor C. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Monggo, Mas Hafiz. Oke. Jenis-jenis transistor. Yang pertama ada transistor BJT, bipolar junction transistor, merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 kaki, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor terdiri dari 2 jenis, yaitu transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP. Tanda petunjuk arah pada masing-masing tipe yang ditunjukkan anak panah adalah merupakan terminal emitor. Seperti yang gambar di samping itu ya. Lanjut. Yang kedua ada transistor unipolar. Merupakan salah satu transistor yang memiliki satu sambungan kutub yang terbagi menjadi 2, yaitu FET, field effect transistor, memiliki DFIT, kanal P dan N, dan MOSFET memiliki kanal P dan N. Oke, lanjut. Untuk cara kerjanya bisa disampaikan oleh Mas Indra. Silakan, Mas Indra. Terima kasih. Cara kerja transistor. Cara kerja transistor hampir sama dengan resistor yang mempunyai tipe dasar modern. Tipe dasar modern terbagi menjadi 2, yaitu bipolar junction transistor atau bisa disingkat BJT, dan field effect transistor atau FET. BJT dapat bekerja berdasarkan arus inputnya, sedangkan FET bekerja berdasarkan tegangan inputnya. Selanjutnya. Oke, terima kasih dari teman-teman telah mempresentasikan hasil dari pembuatan PPT tadi. Ini ada pertanyaan, 10 pertanyaan dari teman-teman. Ini dari kelompok 2, Ivan Naufal Mahendra. Pertanyaannya, 3 terminal transistor yaitu basis, emitor, dan kolektor. Apa yang membedakan dari 3 terminal tersebut? Izin menjawab.
Yang membedakan emitor dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input atau basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output dari kolektor. Pertanyaan yang kedua itu dari kelompok 6, Restu Kurnia Ramadhani. Jelaskan 3 fungsi terminal yang ada di transistor. Nah, itu ada 3 terminal berfungsi sebagai penguat, pemutus, dan penyambung atau switching, dan sebagai stabilisasi tegangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari kelompok 8, Valdi Hadi Triwibowo. Pertanyaannya, yang termasuk elektroda yang terdapat pada sebuah transistor bipolar adalah? Izin menjawab, transistor bipolar mempunyai 3 elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Pertanyaan yang keempat dari kelompok 10, Ahmad Saiful Fajar. Jenis transistor apa yang banyak digunakan pada sistem otomotif dan berikan penjelasannya dan alasannya juga. Nah, transistor jenis NPN banyak digunakan di sistem otomotif karena pada transistor tersebut memiliki arus pemicu atau arus kecil yang mengalir dari basis ke emitor, maka arus yang besar akan mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, ini contoh penggunaannya itu digunakan pada sistem pengapian full transistor pada mobil maupun motor. Pertanyaan yang kelima dari kelompok 3, Triwahyu Priyasigit. Di transistor terdapat kaki-kaki yang disebut emitor, kolektor, dan basis. Lalu bagaimana untuk menentukan kaki-kaki tersebut? Nah, ini akan saya sampaikan untuk cara mengetahuinya. Ini contoh pada transistor jenis PNP. Ini untuk mengetahuinya itu menggunakan multimeter atau ohmmeter ya. Itu yang pertama menentukan kaki basis. Hubungkan probe warna merah ke salah satu kaki, misal kaki 1. Kemudian probe hitam itu hubungkan pada kedua kaki yang lain. Apabila ohmmeter memberikan nilai ukur resistensi yang rendah atau jarumnya bergerak pada keduanya, maka kaki 1 itu adalah basis. Yang kedua adalah menentukan kaki kolektor dan emitor. Hubungkan probe warna merah pada salah satu kaki selain basis dengan cara menempelkan probe bersama jari tangan kita. Hubungkan probe hitam pada kaki yang lain dan jangan disentuh dengan jari tangan. Sentuh kaki basis dengan jari tangan jika jarum meter tidak bergerak. Balik posisi ke kaki yang lain. Sentuh kembali ke kaki basis dengan jari tangan. Jika jarum meter bergerak cukup lebar, maka bisa dipastikan kaki yang dipegang bersama probe merah tersebut adalah kaki kolektor. Kaki yang lain atau pada probe hitam itu adalah emitor. Kemudian pertanyaan yang ke-6 itu dari kelompok 1, Zendi Setiawan. 2 jenis transistor yaitu transistor BJT dan transistor unipolar merupakan ini pertanyaannya itu dari transistor BJT dan transistor unipolar menurut kelompok kami itu yang lebih baik yang mana? Nah, akan saya jawab. Untuk itu menurut kelompok kami dalam dunia otomotif itu yang lebih banyak digunakan itu pada transistor jenis bipolar karena kegunaannya lebih banyak pada komponen di otomotif. Kemudian pertanyaan ke-7 itu dari kelompok 10, Wija Wahyat Mika.
Di bidang otomotif, transistor di bagian apa dan jenis apa yang digunakan? Izin jawab. Di sistem kelistrikan, contohnya pada pengisian dan pengapian, pada mesin sepeda motor dan mobil. Nah, itu untuk penggunaannya. Kemudian pertanyaan ke-8 dari Febrian. Kelompok 2 ya, Febrian. Bagaimana cara kerja transistor sebagai osilator? Nah, osilator itu menggunakan sinyal kecil yang berasal dari komponen penguat pada osilator itu sendiri. Pada saat penguat atau amplifier diberikan arus listrik, desain kecil akan terjadi. Desain kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Jika keluhan output penguat sefasa dengan sinyal yang diumpan balik, maka osilasi akan terjadi. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 9 dari kelompok 5, Miftahun Nuril. Nah, apakah transistor digunakan pada salah satu sistem kelistrikan pada kendaraan otomotif? Jika iya, sebutkan pada sistem apa? Oke, iya digunakan pada sistem pengapian. Pada jenis pengapian semi transistor dan full transistor. Contoh pengaplikasiannya itu jika pada mobil itu pada mobil Toyota Kijang seri 5K. Ya, pertanyaan yang terakhir dari kelompok 5 itu Agil Ferry Tedianto. Pertanyaannya, jelaskan koneksitas transistor bipolar. Oke, jawabannya BJT atau bipolar junction transistor. Komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang tipe NPN maupun PNP. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, kolektor, basis, dan kolektor. Dan pada tiap lapisan tersebut memiliki nama-nama tersendiri tadi ya. Terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaian. Simbol skematik transistor tipe PNP dan NPN ditunjukkan pada gambar. Contohnya, mohon maaf ini karena saya nggak bisa share screen lagi. Ya, untuk contohnya nanti bisa dilihat. Itu 10 pertanyaan dari teman-teman tadi udah terjawab semua. Saya kembalikan lagi ke moderator Mas Bagus, silakan untuk mengakhiri presentasi kali ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memaparkan materi transistor, dan terima kasih untuk Mas Yuda dan Mas Hafiz, Mas Indra, semuanya. Saya selaku moderator akan menutup presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.